Sorotan berikutnya, Saudara, KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker terkait kasus pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Total 8 orang telah ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan kasus korupsi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja di Kemenaker ini merupakan perkara baru yang diusut KPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 8 orang tersangka, namun belum merinci siapa saja sosok tersangka tersebut. KPK juga belum mengungkap apa saja yang disita dari penggeledahan kantor Kemenaker. Penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan serta dugaan gratifikasi. Saat ini sudah ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Saudara, informasi selengkapnya terkait penggeledahan KPK di kantor Kemenaker, kita telah tersambung dengan jurnalis Kompas TV ada Suara Azani dan juru kamera Julian Fernando di sana. Suara, ada 8 orang yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kemenaker. Apakah sudah diketahui siapa saja orang-orang tersebut? Iya, Jian. Sampai saat ini memang setelah KPK melakukan penggeledahan di Selasa siang, ini 4 orang tim penyidik KPK, tepatnya pada pukul 14.50 hingga pukul 16, ini belum mengungkap apa saja barang-barang yang disita oleh tim penyidik KPK setelah melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker. Tepatnya kantor Kemenaker yang dilakukan penggeledahan ini berada di Gedung A, kantor Kemenaker, yang ini termasuk dari kantor Menteri, kantor Wakil Menteri, kemudian Biro Keuangan, serta beberapa direktorat. Dan dari situ, selain memang belum mengungkap apa saja barang yang disita, tetapi kami memantau ini tim penyidik setelah melakukan penggeledahan keluar dari kantor Kemenaker ini membawa sejumlah barang. Barang-barang tersebut berada di dalam 2 tas hitam, 1 kantong plastik, dan juga 1 bantalan kain putih. Dan memang adanya penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kantor Kemenaker ini terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan sampai saat ini yang baru diungkap oleh KPK yaitu sebanyak 8 orang tersangka yang ini termasuk pastinya merupakan pegawai Kemenaker. Tapi sampai saat ini KPK belum memerinci begitu nama-namanya siapa saja yang termasuk dari 8 orang tersangka tersebut. Dan KPK juga mengatakan ini merupakan perkara baru, artinya baru dikeluarkan surat perintah penyidikan atau sprindik per bulan Mei 2025. Dan sampai saat ini juga KPK belum mengungkapkan tenaga kerja asing ini termasuk dari wilayah negara mana saja. Dan kami juga belum mengetahui kapan akan lanjutkan pemeriksaan dari 8 orang tersangka ini. Setelah melakukan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli juga memberikan keterangan begitu ya kepada publik yang mengatakan memang kasus suap dan gratifikasi tenaga kerja asing ini memang betul adanya, namun ini merupakan kasus lama, yaitu tepatnya pada tahun 2019. Dan memang pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut sudah dicopot oleh Menteri Ketenagakerjaan yang sebelumnya, yaitu per Februari hingga bulan Maret 2025. Dan sampai saat ini juga mereka enggan untuk memerinci siapa-siapa saja pihak yang terlibat. Berikut pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli selengkapnya. Ini terkait dengan kasus yang sudah lama ya, di tahun 2019 terkait dengan izin penggunaan tenaga kerja asing ya. Dan kasus ini berdasarkan pengaduan masyarakat bulan Juli tahun 2024 ya, clear ya, clear. Jadi memang apa yang dilakukan oleh KPK pada hari ini sebenarnya kelanjutan dari proses-proses sebelumnya saat penyelidikan ya. Dan kami dari kementerian kita senantiasa support. Kita sebenarnya sudah mencopot
orang-orang pejabat-pejabat yang diduga ya, terkait dengan kasus ini. Ya, dan proses selanjutnya tentu kita akan serahkan ke KPK. Memang betul adanya yang pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly ini mengatakan ini merupakan kasus lama yang terjadi di tahun 2019. Tetapi menurut pernyataan dari KPK ini merupakan sprindik baru yang artinya ini kasus baru yang baru dikeluarkan surat perintah penyidikannya per bulan Mei 2025. Sampai saat ini kami masih akan terus menunggu perkembangan kasus ini terkait pemeriksaan tersangka dan nantinya pasti akan kami laporkan kembali hasilnya. Sampai saat ini KPK belum bisa memberikan dan masih terus mendalami kasus dari dugaan suap dan gratifikasi yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan. Jihan. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Suara Azani dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.